berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu, kami dulu keras, dan kami termasuk dulu yang mendoktrin untuk keras. Setelah kami kaji, ya, kenapa orang belajar agama akhlaknya kok tambah buruk? Orang belajar agama hatinya tambah keras. Orang belajar agama perangainya tambah buruk. Orang belajar agama mulutnya tambah kotor. Kenapa? Saya berpikir Bapak Ibu, dan kami punya pengalaman mengajar kurang lebih sekitar 30 tahun. Kami pikir, apa? Kadang saya punya murid, saya ajari mulai dari nol, membersihkan ingus, caranya cebok. Setelah dia pinter, saya disikat oleh dia, dicaci maki gurunya. Saya berpikir, kok bisa kayak gini tuh ya, ketika dia pindah ke guru yang lainnya. Kesimpulannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat asar tepat waktu berjamaah di masjid. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dan perlu kita pertahankan agar kita istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita mengadakan pengajian agama. Berapa jam? Biasanya berapa? Ya, tadi kata panitianya 45 menit ya, atau kurang lebih 1 jam insya Allah. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Kita kumpul-kumpul di sini untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di majelis ilmu, dan majelis ilmu adalah merupakan majelis zikir yang paling afdal. Kita berada di sini. Di dalam hadis yang sahih disebutkan kita mendapatkan 4 perkara. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kumpul di masjid untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji wahyu Allah, maka mereka mendapatkan 4 perkara. Yang pertama-tama turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kedamaian. Kita kalau berada di majelis ilmu, apalagi di masjid, itu kita mendapatkan ketenangan yang tidak ada di tempat lain. Yang kedua, kita diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Ini sekarang banyak rahmat Allah, banyak kasih sayang Allah. Yang ketiga, malaikat ikut hadir. Jadi di sini banyak malaikat. Ini maksudnya paling jumlahnya berapa puluh, itu malaikatnya ribuan. Jin juga hadir, cuman kita tidak tampak. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Itu malaikat membentangkan sayapnya di majelis ilmu karena malaikat ridha dengan yang mereka cari. Jadi malaikat membentangkan sayap di sini.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bustanul Arifin, beliau menjelaskan ada seorang ulama menyampaikan hadis ini, lalu ada seorang yang hadir tidak percaya. Dia berjalan di majelis ilmu dengan berjinjit-jinjit, ya, kakinya dinaikkan. Lalu dia ditanya, kenapa kamu berjinjit seperti itu? Dia mengatakan, saya takut menginjak sayapnya malaikat. Dia menghina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kakinya tidak bisa kembali lagi. Kakinya terus cacat. Ya, kalau kata orang Jawa itu kualat. Kualat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat hadir. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ada malaikat yang tugasnya keliling mencari majlis zikir, dan majlis ilmu adalah majlis zikir yang terbaik. Ketika malaikat mendapatkan majlis zikir, mereka memanggil teman-temannya untuk hadir semuanya. Lalu terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Walaupun Allah Maha tahu, kesimpulannya Allah mengatakan, "Ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Semuanya diampuni. Lalu malaikat memberitahu Allah, walaupun Allah Maha tahu. Tapi memang ceritanya dibuat seperti ini biar ada ceritanya. Ya, malaikat mengatakan, ya Rabb, inna fihim fulanan laisa minhum abdun khata wa inna ma jaa li hajah aw marra bihim fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di sana ada si fulan. Si fulan ini bukan dari golongan mereka. Si fulan ini adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Si fulan ini kebetulan datang lalu mampir lewat, ada perlunya dia nggak ikhlas. Apa kata Allah, Bapak Ibu sekalian? Ini kata Allah kesimpulannya, ishhadu anni qad ghafartu lahum humul qaumu wa fi riwayah humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya tanpa kecuali. Karena mereka adalah kaum, mereka adalah majelis, siapapun yang ada pada mereka tidak akan sengsara. Ya, mudah-mudahan majelis kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama turun sakinah. Yang kedua diliputi rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga malaikat ikut hadir. Nah, tinggal yang keempat. Tapi diselingi tadi dosa-dosa kita diampuni Allah. Jadi sudah ada 4. Tapi itu hadis lain. Kalau hadis yang 4 tadi, yang terakhir adalah wa dzakarahumullah fi man indah. Kita berada di majelis ilmu ini dipuji-puji Allah di depan malaikat. Jadi Bapak Ibu sekarang di sini itu dipuji oleh Allah di depan malaikat. Wahai malaikat, saksikan mereka berada di majelis ilmu. Orang lain sibuk dengan materi duniawi, orang lain sibuk jalan-jalan di mal, orang lain sibuk nonton TV, orang lain sibuk tidur, orang lain sibuk ini itu. Ini di majelis ilmu, mencari ilmu, dipuji oleh Allah di depan malaikat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian majelis kita seperti itu. Allahumma amin. Jadi kita sabar ya sampai jam 9 malam paling. 1 jam maksimal. Ya Allah, 1 jam kita ibadah. Dan ini adalah ibadah paling afdal. Ya, enggak ada khilafiyah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih afdal dari salat sunnah. Semua ibadah sunnah itu kalah afdal dengan mencari ilmu. Ini afdal kita 1 jam, ganjarannya luar biasa. Dan insyaallah kita di sini akan membahas apa pembahasannya? Masjid pemersatu umat. Nah, insya Allah kita bahas ini, dan nanti kita perlu papan tulis untuk coret-coret. Ya, Masjid pemersatu umat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa ayat tentang masjid. Di antaranya di surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini milik Allah, jangan menyeru bersama Allah siapapun. Jadi masjid tempat ibadah, mengabdi kepada Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Kemudian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 29, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid
wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Masjid itu fungsinya adalah kita mengikhlaskan agama di dalam masjid, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian di dalam surat At-Taubah atau di dalam surat An-Nur ayat nomor 36, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Masjid ini adalah tempat kita berzikir kepada Allah, tempat kita mengadakan pengajian. Masjid ini Bapak Ibu sekalian fungsinya sangat penting. Rasulullah Muhammad SAW ketika masuk ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun apa? Masjid. Beliau datang dari Mekah ke Madinah, mampir di Kuba. Di Kuba walaupun sementara bangun Masjid Kuba, dan sekarang masih ada Masjid Kuba. Setelah beliau membangun Masjid Kuba, beliau masuk ke tengah-tengah Madinah, langsung membangun Masjid Nabawi. Ini menunjukkan pentingnya masjid. Dan masjid ini memang adalah pemersatu umat. Usahakan Bapak Ibu sekalian, orang masuk ke masjid itu sejuk, teduh, karena masjid ini adalah pemersatu umat. Siapapun boleh berada di masjid, walaupun beda kelompok, walaupun beda ormas, walaupun beda partai. Iya, kita saudara apa enggak? Kita saudara Bapak Ibu. Jangan karena kita beda partai, kita beda ormas, kita beda tempat ngaji, lalu kita saling benci, kita saling memusuhi, kita saling membuli, kita saling membunuh karakter. Padahal Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara. Anda beriman, saya beriman, saudara. Walaupun pilihannya berbeda, ormasnya berbeda, partainya berbeda, bajunya berbeda, kita saudara. Masuk masjid, lupakan semua itu. Ini tempat yang sejuk, tempat yang teduh, tempat menambah iman, bukan tempat untuk bertikai. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya sesama muslim. Coba perhatikan Bapak Ibu, ini bahasa dari langit, ini bahasa wahyu yang jauh dari kepentingan, yang jauh dari hawa nafsu. Yang diangkat oleh Allah dan Rasulnya adalah Islam dan iman. Anda iman, kita saudara. Anda Islam, kita saudara. Tapi mari kita lihat sekarang kenyataannya. Sesama orang beriman bertikai atau tidak? Sesama orang Islam bercerai-berai atau tidak Bapak Ibu? Berarti kita belum mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Ada satu masalah penting, nanti Bapak Ibu silakan buka di rumah ya, surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 dan As-Saffat 84 ya. Ya, bismillah dulu biar barokah. Surat apa tadi Bapak Ibu? Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu beda dengan Asy-Syura ya. Ayat berapa? 88, 89. Kemudian surat As-Saffat ayat berapa? 84. Di dua ayat ini Allah menyebut kata-kata qalbun salim. Ayat 88 89 surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat harta tidak ada gunanya, anak tidak bisa menolong, siapapun enggak ada fungsinya lagi
kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Ya. Qalbun salim. Kalau diterjemahkan itu hati yang selamat. Nah, ini modal kita bertemu Allah, Bapak Ibu. Qalbun salim, hati yang selamat. Allah menyebut kata-kata qalbun salim di Al-Quran hanya 2 kali. Yang pertama Asy-Syu'ara tadi 88 89, yang kedua As-Saffat 84 ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim, idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim datang kepada Allah membawa qalbun salim. Jadi kalau kita mau berangkat menuju Allah, ini qalbun harus salim, hatinya harus selamat. Ini hati harus bersih, Bapak Ibu. Selama hati kotor nggak bisa masjid menjadi pemersatu umat, nggak bisa, karena hati masih kotor. Kalau ingin masjid menjadi pemersatu umat, hati harus bersih dulu. Kalau hati kotor kita nggak bisa sampai kepada Allah. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW ketika hendak berangkat Al-Isra wal Mi'raj, mau berangkat ke langit, mau ketemu Allah, ke Sidratul Muntaha, yang dilakukan adalah dadanya dibelah dulu oleh malaikat Jibril, dicuci dulu hatinya, dibersihkan, semua kotorannya dikeluarkan, lalu dijahit lagi itu dadanya, baru bisa berangkat menemui Allah. Jadi kalau ingin ketemu Allah, ini hati harus bersih, Bapak Ibu. Di sini Allah mengatakan qalbun salim, qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari apa? Ya, menurut para ulama diantaranya Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, selamat dari 2. Yang pertama selamat dari syubhat. Yang kedua selamat dari syahwat. Syubhat. Yang pertama selamat dari syubhat, selamat dari keraguan-raguan. Jadi syubhat itu keraguan-raguan. Kalau syahwat, nah itu hawa nafsu. Jadi hati kita harus selamat dari 2 ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama selamat dari apa? Syubhat, nggak ada keraguan. Yang kedua selamat dari syahwat, nafsu birahi, ya, nafsu, hawa nafsu. Nah, ini syubhat ini bahaya. Yang mana sekarang ini zamannya zaman syubhat. Sekarang ini orang dibuat ragu-ragu, imannya goncang, nggak percaya kepada Allah. Sampai ada yang mengatakan yang percaya ada surga dan neraka itu adalah tukang ramal. Wah, ini namanya apa? Namanya syubhat. Kalau kita orang beriman, kita yakin seyakin-yakinnya nanti ada surga dan neraka. Terlalu banyak buktinya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita beriman, amanna billah wa rasulih. Ini penting, Bapak Ibu, selamat dari syubhat. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari syubhat? Caranya adalah ilmu, belajar terus, Bapak Ibu. Jadi begitu ada syubhat, keraguan, kita belajar, cari solusi, keraguannya hilang. Begitu ada keraguan, kita belajar, ya keraguannya hilang, mantap terus. Orang kalau ilmunya mantap, nggak ada ragu-ragu, iman, seakan-akan surga dan neraka berada di depan mata. Kemudian yang kedua, syahwat, hawa nafsu. Ini termasuk penyakit hati, ya, inginnya melanggar aturan Allah. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar. Itu namanya syahwat, hawa nafsu. Maka solusinya adalah mempertebal iman. Harus dikuatkan imannya sehingga nafsunya kalah oleh iman. Ini syarat utama, Bapak Ibu, kalau kita ingin supaya bisa masjid ini menjadi pemersatu umat. Kemudian ada satu hal, dan qalbun salim ini prinsip
Kita masuk surga Bapak Ibu bukan karena banyak sholat. Kita masuk surga bukan karena banyak puasa. Kita masuk surga bukan karena banyak membaca Al-Quran. Kita masuk surga karena hati kita bersih. Kalau hati masih kotor, nggak bisa masuk surga Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad SAW pernah diberitahu oleh para sahabat tentang seorang wanita ahli ibadah. Ya Rasulullah, fulana sha'imah qa'imah. Ya Rasulullah, di sana ada seorang perempuan ahli salat tahajud, ahli puasa sunnah, ibadahnya hebat ya Rasulullah. Wahya tu'dhi jaraha, tapi dia suka mengganggu tetangganya, hatinya kotor, hatinya jelek. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Kalau gitu dia masuk neraka. Sholat tahajud masuk neraka, puasa sunnah masuk neraka, hatinya kotor, sholatnya gagal, puasanya gagal. Karena Bapak Ibu sekalian, tujuan sholat ini adalah membersihkan hati, tujuan puasa membersihkan hati, tujuan membaca Al-Quran membersihkan hati. Kalau kita rajin ibadah, hati masih kotor, berarti kita gagal. Ini penting Bapak Ibu. Kita jangan hanya fokus di amaliyah badan. Ada amal yang hebat, namanya itu a'malul qulub, amalan hati, ibadahnya hati. Ini qalbun salim, hatinya dibersihkan. Ada sebuah hadis sahih. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis ini, mungkin pernah ada yang menjelaskan. Ya. Hadis sahih. Waktu itu Rasulullah SAW kumpul dengan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan akan masuk kepada kalian sekarang ini salah seorang ahli syurga. Akan masuk kepada kalian salah seorang ahli syurga. Lalu datang seorang sahabat yang tidak terkenal, yang tidak dikenal. Dia datang, tangan kirinya membawa sandal, tangan kanannya membersihkan jenggotnya karena terkena air wudhu. Ini ahli syurga. Lalu keesokan harinya, hari kedua, Rasulullah mengatakan seperti itu, akan muncul kepada kalian salah seorang ahli surga. Yang muncul orang itu lagi. Hari ketiga Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, yang muncul orang itu lagi. Ya. Ada beda pendapat siapa namanya. Ada riwayat menyebut namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada riwayat menyebut namanya sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Ahli syurga, 3 hari berturut-turut dia adalah ahli syurga yang berjalan di muka bumi. Mungkin bayangan kita Bapak Ibu, ahli syurga itu di rumahnya ngaji terus gitu kan, ngaji terus, wiritan terus, ibadah terus. Bayangan kita seperti itu. Lalu ada seorang sahabat yang lain, mungkin saya duduk aja ya. Ada sahabat yang lain yang menginap di rumahnya orang ini karena ingin tahu orang ini punya amalan apa. Ya. Sahabatnya itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas atau sahabat Sa'ad bin Malik ya, bukan Sa'ad bin Mu'ad. Ada yang menyebut sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang menyebut sahabat Sa'ad bin Malik ya, bukan bin Mu'ad. Ada seorang sahabat yang lain namanya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Datang ke rumahnya orang ini, minta izin menginap di rumahnya. Dan dia dapat jatah menginap 3 hari 3 malam. Dia menginap tidak ada perlu apapun. Dia hanya ingin tahu orang ini punya amalan apa ya. Kok Rasulullah mengatakan dia ahli syurga 3 hari berturut-turut. Hari pertama, malam pertama, hari kedua, malam kedua, hari ketiga, malam ketiga. Ternyata sahabat yang menginap tadi tidak melihat amalan yang istimewa. Yang menginap siapa namanya? Yang menginap siapa nama tadi? Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat yang menginap heran, ini orang gak punya kelebihan, ibadahnya biasa, gak hebat. Bahkan malam pun dia tidak sholat tahajud, gak tahajud kalau malam. Cuman kalau dia terjaga malam dia berzikir, dia tidur lagi, dan subuh dia baru bangun ke masjid. Sehingga sahabat yang menginap, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, meremehkan. Ini orang kayak gini kok katanya ahli surga itu loh. Kok bisa diremehkan? Karena bayangannya ahli surga itu ahli ibadah. Setelah jatah bertamunya habis, lalu sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada orang ini, wahai bapak,
Saya menginap di rumahnya Bapak nggak ada keperluan apa-apa. Saya menginap di rumah Bapak hanya karena saya ingin tahu Bapak ini punya amalan apa sih. Kok sampai Rasulullah SAW mengatakan Bapak adalah ahli surga 3 hari berturut-turut. Apa jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak punya amalan apapun selain yang kamu lihat. Kalau amalan yang tampak ya hanya itu. Aku nggak punya yang lain. Yang tampak cuma itu. Lalu sahabat Abdullah pergi, dipanggil, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Aku tidak punya amalan apapun selain yang kamu lihat. Hanya saja di dalam hatiku tidak ada niat-niat jahat kepada sesama muslim. Di dalam hatiku tidak ada sifat iri dengki kalau ada orang Islam mendapatkan nikmat dari Allah. Ternyata apa amalannya? Amalannya apa ternyata? Ternyata amalannya a'malul qulub, amalan hati. Ternyata hatinya bersih. Lalu sahabat Abdullah mengatakan, hadhil lati balaghat bik wa hiya allati la nutik. Inilah amalan yang menjadikan kamu sampai ke surga, dan inilah amalan yang kami tidak mampu. Ini penting Bapak Ibu membersihkan hati. Mari kita belajar membersihkan hati. Ya, kalau ada kitab namanya kitab Tazkiyatun Nufus. Kalau Bapak Ibu mau beli buku, ada buku namanya Tazkiyatun Nafas karya Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid. Itu bagus. Sudah ada terjemahannya. Silakan cari di toko buku. Itu bagaimana cara kita membersihkan hati. Kalau Bapak Ibu mau kitab agak gede dikit, ada kitab namanya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Dan itu adalah merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Itu ada penerbit, di antara penerbit yang bagus kualitas terjemahannya adalah penerbit Darul Haq Jakarta. Itu kitab penting untuk membersihkan hati ini. Kita ini fokus Bapak Ibu membersihkan hati. Kita ibadah jungkir balik, hati kotor, masuk neraka. Berarti kita gagal. Karena tujuan ibadah ini adalah membersihkan hati. Puasa Ramadan membersihkan hati, ya. Jadi satu-satunya cara agar masjid bisa mempersatukan umat, hati harus bersih, ya. Enak, masjid ini enak, kumpul semuanya. Kumpul semuanya. NU ada di sini, Muhammadiyah ada di sini, Al-Irsyad ada di sini, Persis ada di sini, Habaib ada di sini, Salafi ada di sini juga, ya, Jamaah Tabligh ada di sini, Ikhwanul Muslimin ada di sini. Masya Allah, enak kan? Warna-warni itu indah. Dan insya Allah semuanya masuk ke dalam surga. Semua masuk ke dalam surga. Semuanya masuk ke dalam surga. Karena semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Rukun Islamnya sama, ada 6. Rukun imannya sama, rukun Islamnya ada 5. Rukun imannya ada 6. Al-Qur'annya sama, tafsirnya sama, haditsnya sama, Bukhari Muslim dan yang lain-lain. Syarah haditsnya sama, salatnya sama menghadap Ka'bah. Ya semuanya sama. Paling-paling beda bukan masalah yang prinsip, masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok kita sama. Paling-paling beda masalah furu', masalah-masalah cabang. Ya, insya Allah masuk surga semuanya. Nanti buktikan kalau nggak percaya Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke dalam surga, nanti kita ketemu, wah ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, Jamaah Tabligh masuk surga, Ikhwanul Muslimin juga, Salafi juga, semua masuk surga. Yang penting 2. Kalau ingin masuk surga yang penting 2. Karena kita sudah ahlu sunnah wal jamaah, tinggal perlu 2 lagi untuk masuk surga. Yang pertama-tama adalah ikhlas, tauhid, la ilaha illallah. Jangan menyekutukan Allah, jangan syirik. Ini resep masuk surga. Yang kedua, jangan mendolimi orang lain. Jangan membohongi orang, jangan memukul orang, jangan membunuh karakter orang, jangan mengambil harta orang, jangan dolim kepada orang lain. Kita tauhid murni, enggak syirik. Kita tidak mendolimi orang, surga insyaallah. Karena kita semuanya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya sama ahlu sunnah wal jamaah.
Ada satu pintu masuk setan yang paling besar Bapak Ibu. Ya. Ini adalah merupakan pintu masuk setan yang paling besar. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu at-ta'assub lil madzahib. Jadi di antara pintu masuk setan yang besar itu adalah fanatik kepada golongan. Itu pintu masuk setan itu. Karena orang kalau sudah fanatik kepada golongannya, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah membuli, membunuh karakter, menfitnah, menjatuhkan, menghalalkan segala cara untuk membela kelompoknya dan untuk menghancurkan kelompok yang lain. Itu pintu masuk setan. Hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, nanti malam insya Allah silakan hadir di Masjid Al-Falah. Di mana itu? Ya, silakan nanti malam hadir, maghrib sampai isya, kita tambah setelah isya. Insyaallah kita akan bahas panjang lebar bagaimana caranya supaya kita bisa bergandengan tangan. Bagaimana caranya ya, kita menyikapi perbedaan pendapat. Insyaallah nanti malam kita bahas tuntas insyaallah. Bagi yang ingin hatinya bersih, terutama dari fanatik kepada madhab, silakan datang nanti malam. Dan kami pun berbicara seperti ini, kami dulu sudah pernah fanatik-fanatikan, sudah pernah Bapak Ibu. Keras-kerasan sudah pernah. Hingga sekarang kalau ada yang keras-kerasan kami nggak kaget, karena kami sudah hatam. Sudah hatam dan sudah tobat. Karena semua itu bersumber daripada wawasan yang sempit. Ilmu ini luas, ilmu ini adalah lautan yang tidak bertepi. Kalau kita sempit, wah bahaya kalau kita sempit. Ya. Saya akan tutup penjelasan ini dengan tahapan menuju ekstrim. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab supaya lebih hidup suasananya. Ya. Ini ada 4 tahapan menuju beragama yang ekstrim. Ya. 4 tahapan menuju ekstrim. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa sih ada orang ekstrim beragama? Kenapa ada orang keras? Kenapa ada orang fanatik buta seperti itu? Nah ini. Yang pertama-tama sumber utamanya, musibahnya adalah wawasan sempit. Nah ini masalahnya, wawasannya sempit. Jadi ngajinya hanya dari satu sumber. Padahal ilmu ini adalah luas. Referensinya cuma satu, nggak mau referensi yang lain. Ini sumber masalah. Padahal ilmu ini luas Bapak Ibu. Madhab saja, kalau kita bicara madhab fikih, yang resmi ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang resmi. Yang nggak resmi masih ada. Ya, madhab Dohiri, madhab Hasan Basri, madhab Sufyan Tsauri, madhab Syaukani, dan yang lain-lainnya. Dan ternyata sesama madhab ini pun ada beda pendapat. Sesama Hanafi ada beda pendapat, sesama Maliki ada beda pendapat, sesama Syafi'i ada beda pendapat, sesama Hambali ada beda pendapat. Ini ilmu ini luas, gak bertepi. Sehingga kalau orang gampang nyalah-nyalahkan itu berarti ilmunya baru sejengkal. Nanti kita bahas nanti malam. Kalau ibaratnya orang karate baru sabuk putih. Iya, orang kalau baru belajar karate itu biasanya ya, semua orang ditantang berkelahi karena baru belajar dia. Tapi kalau sudah sabuk hitam, sudah pendekar, nggak kelihatan. Tapi jangan macam-macam. Jadi wawasan sempit ini musibah. Kami dulu seperti itu dan kami adalah korban. Wawasan sempit, semuanya salah. Masuk surga cuman kita aja. Ini neraka kayak Tuhan kita. Ya, nanti malam kita bahas itu panjang lebar. Wawasan sempit ini musibah. Kita harus belajar dari sumber-sumber lain untuk memperluas wawasan. Jangan takut tersesat, nggak tersesat selama yang kita baca adalah kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti malam kita bahas Ahlus Sunnah itu siapa, Ahlul Bid'ah itu siapa. Kemudian dari wawasan yang sempit timbul yang kedua, yaitu kekerasan cara berpikir.
Karena wawasannya sempit, maka timbul kekerasan dalam cara berpikir. Jadi baru di pikirannya. Yang berbeda dengan dia adalah sesat, yang berbeda dengan dia adalah fasik, yang berbeda dengan dia adalah kafir. Itu baru berada di pikirannya, belum keluar. Lalu tahapan yang ketiga, kekerasan dalam kata-kata. Nah, kalau tadi di pikiran, sekarang sudah muncul di kata-kata. Ini yang terjadi sekarang, membuli. Kalau Bapak Ibu buka medsos, caci maki, ulama dicaci maki, UAS, Ustadz ahli syubhat katanya. Iya. Ini sudah keluar di kata-kata, membuli, membunuh karakter, menjatuhkan kehormatan, merusak kehormatan. Tinggal satu langkah yang terakhir puncaknya, yaitu kekerasan fisik. Nah, ini puncaknya, memukul, membunuh, mengebom, dan yang lain-lainnya. Sumber masalahnya adalah wawasan yang sempit. Karena itu kita perlu Bapak Ibu memperluas wawasan, kita perlu referensi yang banyak, kita perlu belajar ke berbagai macam guru. Kita punya prinsip, tapi kita menghormati, menghargai yang berbeda dengan kita. Mungkin itu dulu materi pembuka dari saya. Ya, kita buka aja sesi tanya jawab supaya suasana lebih hidup. Dan insya Allah nanti malam kita akan bahas panjang lebar masalah ini. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Iya, baik. Ya, caranya berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu. Kami dulu keras. Dan kami termasuk dulu yang mendoktrin untuk keras. Setelah kami kaji, ya, kenapa orang belajar agama akhlaknya kok tambah buruk? Orang belajar agama hatinya tambah keras. Orang belajar agama perangainya tambah buruk. Orang belajar agama mulutnya tambah kotor. Kenapa? Saya berpikir Bapak Ibu. Dan kami punya pengalaman mengajar kurang lebih sekitar 30 tahun. Kami pikir, apa? Kadang saya punya murid, saya ajari mulai dari nol, membersihkan ingus, caranya cebok. Setelah dia pinter, saya disikat oleh dia, dicaci maki gurunya. Saya berpikir, kok bisa kayak gini tuh ya? Ketika dia pindah ke guru yang lainnya. Kesimpulannya adalah karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas. Itu kesimpulan kami di situ. Kesimpulannya karena para guru tidak memberikan wawasan yang luas. Para guru hanya memberikan wawasan yang sempit. Jadi murid itu hanya diberi satu pendapat, yang benar pokoknya ini, yang lainnya salah. Ini sumber masalah ini. Sumber masalah. Nah, setelah itu kemudian kami kalau mengajar selalu membuka wawasan. Ya, ada pendapat begini, alasannya ini. Ada pendapat begini, alasannya ini. Ada pendapat begini, alasannya ini. Kami mantap dengan yang ini karena dalilnya ini. Tapi kami menghargai yang lain. Kami menghormati yang lain. Sehingga murid-murid wawasannya luas, siap dengan perbedaan pendapat, lapang dada menyikapi perbedaan. Nah, ini penting. Kalau semua guru seperti itu, Islam sejuk, Pak. Kalau semua guru seperti itu, Islam sejuk. Jadi intinya kita hindari fanatik kepada madhab, fanatik kepada golongan. Jadi itu solusinya adalah wawasannya dibuat luas, jangan dibuat sempit. Jadi dulu ya kami fanatik kepada satu kelompok. Kalau sekarang enggak, mau NU, silahkan amalkan NU dengan sebaik-baiknya. Ajarannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, insyaallah masuk surga. Mau Muhammadiyah, silakan amalkan ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, amalkan masuk surga juga. Mau jadi ahli irsyad, ya ajarannya Syekh Syurkati, silakan masuk surga juga. Mau ikut Persis ajarannya Ah Hasan, silakan masuk surga juga. Ya, mau ikut Jamaah Tabligh wal Muslimin, Habaib Salafi, semuanya masuk surga. Karena semuanya sumbernya sama, sama-sama Al-Qur'an, sama-sama sunnah, sama-sama rukun Islamnya, sama-sama rukun imannya, semuanya sama. Ya. Hanya beda ini karena mungkin faktor sudut pandang, cara pandang, ya pilihan. Sehingga kesimpulan kami sekarang, Pak,
Perbedaan yang ada ini hanya masalah selera Pak, ujung-ujungnya Pak. Ibarat orang makan itu loh. Ada orang makan seleranya pecel, nasi pecel. Ada orang makan seleranya gulai. Ada orang seleranya sate kambing. Ada orang seleranya sate ayam. Ada orang seleranya kapsah. Ada orang seleranya masalah selera aja. Dan kita nggak boleh memaksakan diri. Kita mentang-mentang suka pecel, kita paksa orang makan pecel. Ya nggak bisa. Ujung-ujungnya itu Pak. Kesimpulan kami sampai di sana. Ini masalah selera aja ini. Ini selera tahlilan. Ini selera nggak tahlilan. Ini seleranya muludan. Ini seleranya nggak muludan. Monggo silakan masuk surga semuanya. Dan nanti sebentar lagi ini Rabiul Awal. Itu ribut rutin. Jadi umat Islam ini punya ribut rutin tiap bulan. Rabiul Awal ribut rutin masalah maulid. Oh, nanti dilihat aja di medsos, di Facebook, di WA, ribut. Yang pro maulid, bela maulid mati-matian dan menghujat yang kontra maulid. Yang kontra maulid ya menghujat yang pro maulid habis-habisan, perang. Tiap tahun rutin. Selesai tahun depan lagi itu. Oh, ini kita disetir oleh Zionis Yahudi. Kita diberi bahan untuk pecah belah. Dan bahkan mengarah kepada proxy war. Proxy war kalau bahasa Jawanya itu nabok nyeleh tangan. Nabok nyeleh tangan. Memukul orang lain, pinjam tangannya orang lain. Itu proxy war. Wah, itu programnya Amerika Pak. Zionis Yahudi atau Cina juga di Indonesia main. Mereka nggak pernah muncul yang dipakai kita. Ya mereka seperti main catur. Kita diadu domba, kasih bahan terus. Ayo kamu berkelahi terus ya. Sementara hasil bumi di Indonesia diambil, minyak disedot, gas, uranium, emas, semuanya kita dikasih bahan untuk berkelahi terus ya. Bahannya habis, kasih bahan baru, terus bertengkar ya. Kalau di Irak yang diadu domba Sunnah dengan Syiah, yang diuntungkan siapa? Amerika. Kamu perang terus ya, kasih bahan terus. Oh, minyaknya disedot Amerika, gasnya diambil Amerika. Nanti kalau sudah selesai semuanya habis, ditinggal, hancur sudah. Nah, itu naudzubillah. Yang ditakutkan oleh musuh itu adalah ketika kita bisa bergandengan tangan. Kita jadi kekuatan yang maha dahsyat. Islam ini Bapak Ibu nggak bisa dikalahkan. Jangan coba-coba melawan Islam, Anda kalah. Siapapun melawan Islam pasti kalah. Islam hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Ini cara mengalahkan Islam Pak. Tapi Bapak jangan cerita-cerita ya. Ini buat Bapak aja. Ini resep mengalahkan Islam Pak. Jangan cerita ke siapa-siapa. Ini rahasia. Cara mengalahkan Islam cuma satu. Caranya adalah adu domba umat Islam. Habis Islam. Cuman itu cara mengalahkan Islam. Karena itu kita jangan mau adu domba. Adu domba, persekusi, berkelahi, terus apa sih masalahnya? Apa nggak ada cara yang lebih baik? Apa nggak ada cara yang lebih sopan? Apa nggak ada cara yang lebih yang lebih keren, yang lebih elegan? Seperti itu. Demikian, wallahu alam. Jadi kalau ingin agama menyejukkan, semuanya menyejukkan, wawasan dibuat luas. Ya, caranya bagaimana? Ya belajar. Cari ulama yang memperluas wawasan. Kalau mau ngaji, cari guru yang membuka wawasan. Hati-hati mengaji kepada guru yang mempersempit wawasan. Usahakan ketika kita keluar dari pengajian itu dada lapang. Semakin cinta kepada kaum muslimin. Jangan sampai selesai pengajian yang timbul adalah kebencian. Semakin benci kepada kaum muslimin, itu ngaji yang salah. Lah ini ngaji kok tambah jelek gitu. Ngaji tambah buruk, ngaji tambah rusak hatinya, ngaji tambah kotor pikirannya. Berarti ngajinya keliru itu. Harus ganti ngaji. Idealnya ngaji itu hati tambah bersih, tambah bersinar hatinya. Wah, Masya Allah, itu ngaji yang bagus. Nah itu. Demikian, wallahu alam. Monggo silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya tambah lagi materinya ya. Saya tambah lagi pintu-pintu masuk setan Bapak Ibu, ini penting.
Kan tadi kita bicara qalbun salim kan, hati yang bersih. Itu setan punya pintu-pintu masuk. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan pintu-pintu masuk setan. Di antaranya ada 9 pintu besar. Yang pertama-tama adalah al-ghadab, marah. Itu pintu masuk setan besar, marah, emosi. Orang kalau sudah marah itu dibuat mainan oleh setan, seperti anak kecil mainan bola. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak boleh marah? Boleh nggak marah, Bapak Ibu? Marah itu ada 2 macam. Ada al-ghadab al-mahmud, ada al-ghadab al-madmum. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang terpuji seperti marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu marah yang mempunyai 3 kriteria. Pertama-tama marahnya karena Allah. Karena Allah marahnya. Yang kedua, marahnya mengandung unsur pendidikan, mendidik marahnya. Yang ketiga, marahnya tidak melampaui batas. Itu marah yang terpuji. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Itu beliau pernah melihat ada seorang laki-laki memakai cincin dari emas. Sudah diberitahu nggak boleh pakai cincin emas, dia pakai cincin emas. Oleh Nabi langsung didatangi pemuda itu, laki-laki itu, dilepas cincinnya oleh Nabi, dibuang. Sambil Nabi mengatakan, ya'midu ahadukum ala jamratin min nar fayadha'uha fi yadihi. Seorang dari kamu sengaja meletakkan bara api di tangannya. Ini marah atau tidak, Bapak Ibu? Ini marah luar biasa dengan ucapan dan dengan perbuatan. Tapi marahnya karena Allah, marahnya untuk memberikan pendidikan, dan marahnya tidak melampaui batas. Yang tidak boleh adalah marah yang tercela. Marah karena emosi bukan karena Allah, dan marahnya ya tidak mengandung unsur pendidikan, bahkan marahnya melampaui batas. Caci maki, sumpah serapah dan seterusnya. Yang kedua, di antara pintu masuk setan adalah syahwat. Tadi sempat kita singgung, ya, syahwat hawa nafsu. Dia kalah oleh nafsunya. Kemudian yang ketiga, di antara pintu masuk setan adalah al-hirs, tamak. Orang kalau tamak, kalau rakus materi duniawi, itu akan menghalalkan segala macam cara. Seperti sekarang ini, orang tamak kepada apa? Kedudukan, pada jabatan, membunuh karakter, menfitnah, menyebarkan hoax dan yang lain-lainnya. Orang kalau sudah tamak kepada materi duniawi, uang, jabatan, kedudukan, rusak serusak-rusaknya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, melebihi rusaknya kambing yang dimangsa oleh 2 ekor serigala yang kelaparan. Ini ada kambing dimangsa 2 ekor serigala kelaparan, itu kambingnya hancur habis. Nah, ternyata sifat tamak itu lebih merusak agama daripada 2 ekor singa kelaparan merusak kambing tadi. Kemudian yang keempat, di antara pintu masuk setan besar adalah al-hasad. Hasad itu iri dengki. Ada orang dapat nikmat dia nggak suka. Ini hasad, ini penyakit jiwa. Orang seneng dia susah, orang susah dia seneng. Aneh kan? Ini orang sakit ini. Tadi malam saya sempat cerita tentang orang punya penyakit hasad ini, Bapak Ibu. Susah dia hidupnya. Tetangganya beli sepeda ontel itu, wah, dipikir oleh dia, dipikir karena dia pemikir tetangga. Dipikiri, akhirnya dia sakit, kena flu. Tetangganya oleh Allah diberi rezeki lagi, beli sepeda motor NMAX lagi. Wah, dipikir oleh dia, akhirnya dia kena diabetes. Tetangganya beli mobil, Masya Allah, Pajero. Dipikir oleh dia, akhirnya dia kena. Jangan keburu. Ini matinya pelan-pelan. Dia kena hipertensi. Tetangganya beli rumah lagi di perumahan, bagus rumahnya, waduh kena stroke. Tetangganya nikah lagi, langsung mati ini. Jadi orang punya sifat hasud itu, Bapak Ibu, orang dolim rasa madlum. Nah, itu kata-kata indah itu. Jadi orang punya sifat hasud itu dolim rasa madlum.
Dia berbuat dolim, yang dolim dia, tapi yang sakit dia. Dia dolim, tapi seakan-akan dia terdolimi. Hati-hati Bapak Ibu, itu dolim rasa madlum namanya itu. Na'udzubillah. Karena orang punya sifat hasud itu berarti dia tidak rela dengan pembagian Allah. Orang punya sifat hasud itu seakan-akan menuduh Allah. Ya Allah, engkau keliru ya Allah, kenapa dia engkau beri, bukan aku. Iya, itu akidahnya rusak. Di dunia dia susah, mati tambah susah lagi dia, karena rusak akidahnya. Jadi mari Bapak Ibu kita bersihkan hati dari sifat hasad. Ya, nanti ada resep-resepnya. Kemudian yang kelima, di antara pintu masuk setan adalah perut yang selalu kenyang, tidak pernah lapar. Kenyang terus, makan terus, nggak pernah lapar. Wah, itu bahaya. Karena kalau orang perutnya kenyang terus, yang terpikir adalah memuaskan syahwat, hawa nafsu. Mula-mula makan apa? Setelah kenyang terus, makan siapa? Iya, ya betul. Kemudian yang keenam, di antara pintu masuk setan adalah terburu-buru dan tidak teliti. Ini yang terjadi sekarang. Ya, terburu-buru tidak teliti. Islam mengajarkan kepada kita tabayun. Kalau dapat berita, dicek dulu benar apa enggak. Kalau enggak benar, yang ngirim ditegur. Ini enggak benar. Kalau benar, kita pikir lagi. Kalau saya sebarkan, ada manfaatnya atau tidak? Oh, enggak ada manfaatnya, jangan disebarkan. Oh, ada manfaatnya, kita sebarkan. Oh, ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan di WhatsApp itu sekedar copy paste. Ini lebih bahaya dari kopi sianida. Iya, kopi paste itu lebih bahaya dari kopi sianida. Jadi dosa kita Bapak Ibu, kita menyebarkan hoax. Dan sekarang adalah zamannya hoax. Dan ternyata ada setan yang sengaja secara khusus, setan ini mengajak menyebarkan hoax. Itu ada setannya. Pernah tahu namanya Bapak Ibu? Namanya setan miswat. Setan miswato. Itu setan secara khusus mengajak menyebarkan hoax. Jadi kalau ada orang menyebarkan hoax, berarti dia setan miswat. Iya, itu ada. Silakan kalau nggak percaya buka surat Al-Kahfi ayat 50. Buka tafsir, ya. Di antaranya tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir karya Ibnul Jauzi, atau juga boleh di tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, ya, dan tafsir-tafsir yang lain. Disebutkan di sana tentang setan ini yang mengajak untuk menyebarkan hoax, yaitu setan miswat. Jadi penyebar hoax dia adalah pengikut setan miswat. Kemudian yang keberapa sekarang Bapak Ibu? Yang ketujuh, di antara pintu masuk setan yang besar adalah kikir dan takut miskin. Kikir takut miskin. Ada bencana di Palu, ada bencana di Lombok, dia ingin nyumbang, lalu setan datang. Jangan, bagaimana dengan masa depanmu, bagaimana dengan anakmu, anakmu belum punya rumah, akhirnya nggak jadi nyumbang. Setan datang terus, kita diberi bayang-bayang, jangan nanti kamu miskin, nggak jadi nyumbang, nggak jadi bantu, akhirnya kita jadi orang kikir. Kemudian yang kedelapan, di antara pintu masuk setan adalah at-ta'assub lil madhab, fanatik kepada golongan. Tadi sudah kita bahas. Yang kesembilan, di antara pintu masuk setan adalah su'udzon bil muslimin, prasangka buruk kepada kaum muslimin. Jadi bawaannya prasangka buruk terus. Ya, nggak ada indikasi apapun, bawaannya prasangka buruk terus. Nah, ini dosa. Ya. Mungkin itu materi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini membawa manfaat. Mudah-mudahan keberadaan kami di sini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Termasuk acara sore hari ini tujuannya adalah kita pulang dari masjid nanti hati kita bersih. Ya, tujuannya itu loh. Kita pandai menyikapi perbedaan pendapat, kita qalbun salim. Kami setiap pengajian selalu punya tujuan, output yang ingin kami raih dari pengajian ini apa. Nah, untuk yang sekarang tujuannya adalah dada lapang kalau ada perbedaan pendapat, qalbun salim, termasuk nanti malam. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah
dan semoga Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.